Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para habaib, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami At-Taufik yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini di waktu yang baik, di tempat yang baik, kita semua bisa bertemu dan bermuajahah. Ini adalah waktu yang selalu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik, ya Allah berikan keberkahan li ummati, kepada umat saya, kata Rasulullah, fi bukuriha, mereka yang bangun pagi menghidupkan ajaran agama Rasulullah itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tepat sekali tadi MC-nya ini MC-nya sudah cukup Pak, sebetulnya mauidhah hasanahnya tadi itu dalam sekali loh. Ketika menjelaskan hadis riwayat Sayyidina Abdullah ibni Abbas di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan tentang rahmat Allah. Bagian dari rahmat Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita, itu Allah membuat konsep yang namanya barokah. Barokah itu secara sederhana, kata guru saya, itu adalah kualitas sesuatu melebihi kuantitasnya. Kita tahu hidup ini ada kualitas dan ada kuantitas. Kualitas itu akan berkaitan dengan rasa, sementara kuantitas itu akan terlihat oleh mata kepala kita. Kalau ini saya terangkan lama dan ngantuk Pak. Tapi kalau pakai cerita nanti mudah Pak. Berkah itu bagian dari rahmat Allah. Allah yang menciptakan keberkahan, nanti barokah ini Allah titipkan kepada alam semesta yang Allah ciptakan. Kata guru saya, ini yang perlu diperhatikan. Konsep barokah, ini konsep rahmat Allah. Nanti rahmat ini akan Allah cabut. Kapan dicabutnya? Itu menjelang akhir zaman, Pak. Hidup kita hari ini yang hilang dalam hidup kita, itu sebetulnya barokah. Kalau harta tidak hilang, Pak. Ya, ada orang nambang saja. Tahu-tahu kemarin Pak Bahlil bilang nemu gas dia di Kalimantan. Ya, walaupun tidak tahu gas apa, tapi yang jelas kata beliau ada gas. Artinya apa? Mungkin batu bara habis, nanti Indonesia kaya dengan apa ini? Gas. Harta itu ada gantinya, Pak. Ya, Bapak, apapun di dunia ini itu biasanya ada gantinya. Kecuali satu, kata guru saya dulu, yang hilang nanti dari akhir zaman. Itu bukan ulama. Sekarang ulama, Masya Allah, gelarnya serem Pak Teguh. Ya, profesor, doktor, Masya Allah, panjang betul. Kalau cari orang pintar sekarang, itu luar biasa. Cari kenikmatan hidup sekarang, itu jauh lebih baik dari apa ini? Dari orang dulu. Korban saja dulu. Ya, di Jakarta, itu tidak setiap jalanan itu ada orang jual sapi. Sekarang di gang-gang kecil, itu jualan sapi. Berarti orang kaya sekarang itu lebih banyak daripada orang kaya apa ini dulu. Tapi kata guru saya, yang hilang nanti menjelang akhir zaman itu berkah. Saya nanya, apa buktinya guru? Kata beliau menyitir hadis di Sahih Muslim itu, kata Rasulullah, la taqumus saatu, tidak akan datang hari kiamat itu sampai kalian bertemu dengan satu zaman, satu masa, as-sanatu kasyahri, panjangnya setahun tuh kayak sebulan. Sebulan
itu kayak 1 minggu kalau Jum'ah, 1 minggu kayak 1 hari, 1 hari itu kayak api yang membakar jerami, cepat betul. Dulu waktu saya ngaji nih 30 tahun yang lalu mungkin, itu enggak percaya. Bagaimana mungkin waktu itu kok bisa berputar cepat, kan standarnya sama. 1 jam zaman kita dengan 1 jam zaman Rasulullah kan sama. 1 hari zaman Nabi Muhammad dengan 1 hari zaman Pak Prabowo ini itu sama Pak, tidak ada yang beda. Lalu pertanyaannya kenapa kok kata Nabi dunia ini akan semakin cepat? Apa yang sebetulnya cepat? Kalau kita pakai logika Pak, hadis ini sebenarnya bertentangan dengan akal. Karena perputaran waktu itu kan basisnya bumi mengelilingi apa ini? Matahari. Maka kita bisa lihat, saya tidak tahu subuh di Semarang, di Jakarta tuh kadang-kadang subuh itu mendekati jam 5. Tapi nanti kadang-kadang itu jam 4 sudah apa ini? Subuh, mungkin di sini 2:30 sudah subuh. Ini kenapa kok beda-beda? Bedanya sederhana. Karena perputaran bumi terhadap apa ini? Matahari. Kata Rasulullah, nanti akhir zaman itu waktu berputar cepat. Kalau berputar cepat ini bertentangan dengan logika. Karena logika mengatakan apa-apa semakin lama dan semakin tua itu putarannya semakin lambat Pak. Ya, Bapak masih ingat mainan yoyo Pak? Ya, yang bulat itu dibanting, masih ingat bapak-bapak? Nah, berarti sudah tua Pak, ya kan? Karena anak sekarang tidak ada yang tahu yang namanya yoyo. Itu yoyo kalau dibanting Pak ke bawah, itu kan putaran pertamanya itu cepat. Nanti lama-lama melambat. Pemain basket Amerika tuh kalau traksi itu digini-ginikan tuh bola. Itu pertamanya cepat tapi ujungnya lambat. Bapak juga kan semakin tua semakin lambat kan Pak. Dulu waktu baru pengantin baru dipanggil istrinya, Mas, 10 menit udah diranjang, 1 menit udah diranjang. Sekarang Mas, setengah jam baru datang, asam urat ya kan dan sebagainya ya. Ini bapak-bapak, itu logika manusia. Tapi Nabi bilang enggak, semakin lama waktu ini nanti menjelang kiamat itu hari semakin cepat. Maka dulu kata guru saya, sesuai dengan Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah Sahih Muslim dalam kitab Al-Minhaj itu, kata Imam Nawawi, itu bukan fisiknya yang berubah, tapi berkahnya. Coba kita lihat. Kita ini Pak hari ini kan kehilangan barokah. Barokah waktu itu terlihat. Baru subuh tahu-tahu sudah apa ini? Maghrib. Kenapa? Karena waktu itu sekarang berjalannya itu cepat sekali. Siapa yang mempercepat? Handphone. Kita ini kalau nggak pegang handphone 5 menit, kayak ada yang hilang dalam hidup kita. Bapak istrinya ketinggalan suruh nyusul kan, tapi handphone ketinggalan bapak yang pulang ke rumah. Handphone di tangan kita itu tanpa sadar Pak. Kita dulu ngurusi Indonesia itu mungkin nggak usah jauh-jauh lah, 15 tahun yang lalu ya itu cuma dengar berita di TV. Apa kabar Indonesia pagi? Nanti dengerin lagi apa kabar Indonesia malam. Habis itu baca koran Pak. Selama-lamanya Bapak baca koran 1 jam ditaruh selesai. Tapi hari ini kita itu baca koran tiap 10 menit Pak. Bukan cuma itu, bahkan kita sudah jadi wartawannya. Ya kan? Menyebarkan apa ini? Berita kemana-mana. Coba lihat. Apa yang sekarang tidak menyita perhatian kita? Kalau kita lihat hiruk pikuknya di medsos, itu Masya Allah. Kan kita iktikaf Pak di handphone itu. Ya, iktikaf berjamaah lagi. Ya, kalau kita lihat ini sebetulnya yang dikatakan Rasulullah, begitu pegang handphone, lama-lama tahu-tahu sudah apa ini? Duhur. Pegang lama-lama tahu-tahu sudah apa ini? Asar. Maka waktu itu tidak berubah. Tapi yang berubah itu keberkahannya. Coba lihat istri Bapak. Saya ngelihat istri saya dengan ibu saya, itu barokah waktunya beda Pak. Kalau ibu saya dulu di dapur sampai 3 atau 4 jam, itu tandanya nanti malam mau ada tahlilan. Masaknya banyak, maka perlu 4 jam di dapur. 4 jam di dapur ibu saya, itu masak cukup untuk 100 orang, lauknya beraneka ragam. 4 jam itu mendatangkan makanan untuk sekian orang. Istri saya tidak ngomongin istri Bapak, nanti Bapak marah kan. Istri saya 4 jam di dapur, itu luar biasa itu. Nanya saya, Mas mau makan apa siang ini? Saya bilang rendang, siap. Masuk ke dapur istri saya itu. Lebih bagus dari ibu saya. Ibu saya langsung masak, kalau istri saya enggak.
Dapur dibersihkan dulu. Dipel, dilap, dirapikan betul. Persoalannya, setelah dapur rapi, itu enggak langsung masak Pak. Ngambil handphone, cekrek, difoto dapurnya. Diapakan Pak? Diapakan? Ada ibu-ibu kan di belakang? Itu pelakunya ada di balik hijab ini. Ya, diapakan itu? Di-share. Yang pertama ke Facebook. Facebook ini generasi la haula wala quwata illa billah as-sabiqunal awwalun ini. Generasi-generasi yang sudah sepuh ini masih main makhluk yang namanya Facebook. Satu lagi ke Instagram, ya. Satu lagi ke TikTok, satu lagi status WhatsApp. Lihat nih. Setelah diupload langsung masak? Enggak. Nanggepin komentar orang. Cakep amat dapurnya, bikin di mana kitchen setnya. Lama ngurusi soal apa ini? Foto. Saya masuk ke dapur belum masak. Saya pukul, masak. Siap katanya. Rendang kan, daging dikeluarkan, ya kan? Cabai semua Pak, yang dirapikan di dapur itu yang mau dimasak. Langsung masak. Enggak, ngambil handphone lagi. Difoto, alhamdulillah rezeki istri solihah masak daging. Lihat nih, nanti muhibbinnya bilang, masya Allah berkah ya masak daging. Tapi mubghidinnya yang tidak setuju, baru masak daging setengah kilo jadi pamerin, kan begitu kan? Ribut ini, nggak selesai. Akhirnya jam 11 istri saya ngeliat, masya Allah sebentar lagi suami saya pulang. Alhamdulillah setelah 4 jam di dapur, istri saya berhasil mewujudkan rendang dalam bentuk Indomie rasa rendang. Saya datang, saya tanya, gimana rendang? Siap Mas, sudah mateng. Tuh di meja makan, di mangkok berasap. Saya dengar rendang berasap, itu ada perasaan tidak enak gitu loh ya. Kok rendang berasap? Begitu saya buka, ternyata Indomie rasa rendang. Itu kan bukti Pak, bahwa yang hilang dalam hidup kita sekarang itu apa ini? Barokah. Kehidupan sosial sekarang. Coba lihat, ada orang ahli hukum kena hukuman. Itu tidak masuk akal buat saya. Ahli hukum, bahkan kerjaannya menghakimi dan menghukum orang. Sekarang dihukum orang itu. Coba lihat Hakim Agung itu kan benteng keadilan Indonesia. Kalau Bapak cari keadilan di pengadilan negeri tidak puas, Bapak banding ke pengadilan tinggi. Bapak tidak puas dengan keputusan pengadilan tinggi di provinsi, di Semarang, orang Magelang, cari keadilan di Magelang nggak ketemu, cari di Semarang nggak ketemu, ajukan yang namanya kasasi ke Mahkamah Agung. Itu yang menghakimi bukan hakim, tapi namanya Hakim Agung. Hakim Agungnya kena penjara, hakim konstitusinya ditangkap. Itu persoalannya sederhana. Hilang barokahnya ilmu. Ya, maka bapak-bapak, di waktu yang tidak terlalu panjang ini, saya ingin menggugah kesadaran bahwa yang harus kita cari dalam hidup itu barokah. Karena barokah itu nyata. Ada waktu yang berkah namanya subuh, ya. Coba Bapak praktekkan. Tapi nggak usah tanya. Orang sekarang tuh kadang-kadang ngamalkan ibadah itu tanya khasiatnya. Guru, kalau saya baca sholawat ini apa? Kalau nggak dikasih tahu, nggak dikerjakan. Tapi kalau saya baca sholawat ini 41 kali habis subuh, gimana Guru? Oh, kalau kamu baca 41 setiap habis subuh, Allah berikan rezeki sama kamu poligami sakinah. Masya Allah. Nah, kalau poligami banyak yang mau, tapi sakinahnya takut tidak dapat ini kan gitu. Kamu bisa poligami sakinah, yakin langsung diamalkan itu. Kenapa? Karena tahu khasiatnya. Padahal kalau saya baca sholawat dapat apa saya? Ya dapat sholawat. Apa kurang mulia kita dicatat oleh Allah sebagai ahlus sholawat? Apa kurang mulia kita dicatat oleh Allah sebagai orang bagian dari jamaah sholat subuh? Tapi kita ini kan maunya barokah itu uang, barokah itu jabatan. Padahal barokah itu sesuatu yang akan Allah berikan. Itu yang menjadi rahasia dari Allah itu sendiri. Makanya bapak-bapak sekalian, barokah itu harus dicari. Karena kalau kita dapat barokah,
Hidup kita itu biarpun modalnya sedikit, kalau berkah itu luar biasa. Dulu ada cerita Pak, cerita ini sering saya ulang-ulang karena itu meresap betul dalam hati saya. Dulu guru saya di Mesir itu cerita, ada orang datang ke Sufi Agung Imam Ibrahim bin Adham di Irak. Dia datang kepada gurunya, itu minta doa. Kita biasa kan Pak ya, kalau sudah kepepet tuh biasanya datang ke kiai. Ya, kalau dokter angkat tangan, alternatif sudah selesai, ya uangnya tipis, BPJS nggak cover. Itu biasanya datang ke Masjid At-Taufik nyari Habib Hasan minta doa. Itu biasanya begitu ya. Ya biasanya begitu. Nah ini orang datang ke gurunya. Guru, udhu'li, tolong doakan saya. Kata gurunya, kamu minta doa apa? Kata muridnya, ya doa yang biasa guru, standar. Doa itu kan gambaran hidup kita Pak. Kalau miskin, biasanya doanya Allahumma kaya. Kalau sakit, Allahumma sembuh, pasti itu. Kalau janda, Allahumma laku. Kan begitu. Itu pasti, itu doa orang begitu. Ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Kemarin Pilpres itu wiridnya saya tahu kok. Nggak ada doa apapun kecuali Allahumma jadi, Allahumma menang, Allahumma jadi. Itu pasti Pak. Semua yang nyalon pasti Allahumma jadi. Saya enggak yakin lah. Ada orang nyalon DPR, DPRD, Presiden. Ya Allah jadikanlah yang paling baik di antara kami. Nggak ada itu ya. Kata yang satu Allahumma saya yang jadi. Kata yang satu Allahumma saya yang jadi. Itu doa semua orang Pak. Ya. Kata gurunya, nak kalau minta doa, jangan doa minta kaya. Jangan doa minta ilmu. Jangan doa minta dunia. Kata guru, kata muridnya, minta apa guru? Minta berkah, kata guru. Muridnya ini murid nakal Pak. Murid Protestan ini. Ya, apa yang dikatakan guru itu diprotes gitu. Guru, saya enggak butuh barokah guru. Saya butuh uang. Karena tol Trans Jawa itu pernah pintu tolnya saya bacakan sholawat Fatih itu nggak buka guru. Tapi begitu pakai e-money Bank Mandiri itu langsung terbuka guru, bahkan tanpa basmalah. Nih murid sekarang nih, saya butuhnya apa ini? Uang, bukan butuh berkah. Kata muridnya jangan nak, yang diminta itu berkah. Kamu kalau tahu berkah dan bagaimana jalan orang yang mendapatkan barokah itu dahsyat banget. Apa kata muridnya? Apa buktinya guru? Kata gurunya udahlah, enggak usah saya terangkan pakai kitab. Pakai kitab nanti aja ngaji setiap subuh di Masjid At-Taufik ini sudah baca kitab tiap apa ini? Subuh lah. Kamu saya minta, kata gurunya, melihat dua makhluk ciptaan Allah. Kalau kamu bisa memaknai dua makhluk ciptaan Allah, kamu tahu dahsyatnya barokah. Kata muridnya apa guru? Yang pertama lihat kambing, yang kedua lihat anjing. Ini enak ngaji kayak gini Pak, enggak ada yang tersinggung. Ya. Karena saya cuma cerita anjing sama kambing. Kalau ada yang enggak setuju dengan pidato saya, cuman kambing atau anjing kemungkinannya. Kan gitu. Lihat dua makhluk ciptaan Allah. Yang satu namanya anjing, yang satu namanya kambing. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat guru? Yang pertama kata gurunya, kalau kambing perempuan sama anjing perempuan hamil, begitu melahirkan, anaknya, banyakkan anaknya kambing, apa anaknya anjing? Maka murid jawab, banyakkan anaknya anjing guru. Anjing kalau punya anak tuh 6. Sementara kambing itu rata-rata 2 ataupun 1. Kata gurunya, coba lihat nak. Anjing ini kalau lahir banyak. Kambing ini kalau lahir sedikit. Tetapi yang kedua, setelah anak anjing besar dan anak kambing itu besar, kalau dihitung bahasa kerennya populasinya. Bapak kan dihitung populasinya di KTP ada NIK, nomor induk kependudukan. Kalau binatang dikasih NIK juga nomor induk kehewanan, ya. Itu KTP Pak. Ternyata yang paling banyak kambing. Gitu. Daripada apa ini? Anjing. Kata Ibrahim bin Adham, perhatiin nak. Kambing yang lahirnya sedikit, itu gedenya jadi banyak. Sementara anjing yang lahirnya banyak, itu gedenya jadi sedikit. Kata muridnya, benar juga guru ya. Iya coba kamu perhatiin. Lahirnya anjing 6, kambing cuma 2. Tapi kalau dihitung kambing dengan anjing sedunia, itu ternyata jumlah kambing lebih banyak daripada jumlah anjing. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, unik nak. Yang mati tiap hari, itu ternyata kambing, bukan anjing. Betul kan?
Coba Bapak kalau enggak percaya keluar aja ke Semarang, ya, ya. Asal ada tukang sate, tanya sama tukang sate, Pak, ini sate anjing apa sate kambing? Kalau nggak ditempelin sama orang jualnya, Bapak sudah bersyukur itu. Ya, coba ibu-ibu habis ini ke pasar, semua pasar tradisional, kota Semarang, Kabupaten Semarang, coba aja tanya, Pak, di mana tempat orang jual daging kambing? Ditunjukin di sana Bu, gitu. Coba tanya sama security pasar, Pak, di mana tempat dagang daging anjing? Mungkin satpamnya jawab, Bapak nanya apa ngajak berantem gitu. Kenapa? Karena tidak ada orang jual daging apa itu. Anjing, lihat tuh. Berarti yang mati tiap hari kambing, Pak. Apalagi saya yang besar dalam tradisi NU, ya, yang belajar pada para habaib. Itu kalau sudah bulan Rabiul Awal di Jakarta, itu maulid nggak habis-habis, Pak. Itu kalau maulid, Masya Allah, kambing itu stres, Pak. Kata, lu cinta Nabi, kenapa gua yang mati? Kata kambing itu. Kenapa? Karena setiap nasi kebuli, pasti nasi kebuli apa ini? Iya Pak, yang mati tiap hari itu kambing. Ada ibu-ibu hamil, ya, di Banyumanik ini, kambing kena mental Pak. Ya kan, kata kambing, Masya Allah, hamil lagi dia. Kalau ini hamil besar, anaknya kembar laki 2, lahiran kita mati berempat, kata kambing. Bayangin itu coba. Kan kalau Bapak kalau lahiran kan anak laki itu kan kambingnya berapa itu? 2 kan. Ya kalau dia kembar 2 kan mati berempat, kata kambing. Sementara anjing ada orang hamil tenang aja dia. Karena tidak ada orang di Semarang akekah motong anjing kan Pak. Akekah pasti motong apa ini? Kambing. Unik kan? Kata Ibrahim bin Adham, anjing itu lahirnya banyak. Tidak dikonsumsi, artinya tidak mati tiap hari, tapi jumlahnya sedikit. Yang kambing lahirnya sedikit, dagingnya dikonsumsi, bahkan jadi daging favorit. Ya. Rasanya kalau di Masjid At-Taufik ada orang ngaku ndak suka kambing, itu kemungkinannya 2. Yang pertama darah tinggi, asam urat, kolesterol, ini jadi 1. Atau yang kedua salah saraf Pak. Ya, sarafnya itu salah cetak gitu. Karena semua manusia itu pasti suka sama yang namanya kambing. Lihat nih, kata muridnya, benar juga guru ya, itu namanya berkah guru. Iya. Maka muridnya tanya, guru, saya tanya sekarang guru, saya percaya berkah itu ada sekarang guru. Pertanyaannya, supaya dapat barokah kayak gitu itu gimana caranya? Kata gurunya, sabar nak, sebelum sampai ke sana, coba kita breakdown dulu nih. Kita puaskan akal dan hati kita agar kita itu percaya barokah itu dahsyat. Kalau kamu sekarang yakin bahwa yang dapat barokah itu kambing dan yang kehilangan barokah itu adalah anjing. Persoalannya, kalau dinilai ini dari aspek kemanusiaan, ukuran manusia hebat mulia, kita pakai untuk mengukur anjing sama kambing. Kata Ibrahim bin Adham, seharusnya anjing itu lebih hebat daripada kambing. Kata muridnya, kenapa guru? Coba, manusia itu kan, warofa'na ba'dahum fauqa ba'din. Ada yang derajatnya Allah angkat, ada yang derajatnya Allah tidak angkat. Dengan apa derajat itu diangkat? Biasanya karena keturunan, nasab. Kalau orang baik, itu biasanya dihormati karena keturunannya. Kayak saya itu dulu masih kecil Pak. Itu enak Pak, karena saya termasuk rombongan Gus. Tapi saya Gus bersertifikat akreditasi saya A+ Pak. Ya, karena Gus ngaji nih, bukan Gus-Gusan ini kan. Gus itu perlu disertifikasi juga Pak di Indonesia itu. Karena sekarang tuh asal ada orang pegang mic macam-macam langsung Gus gitu. Nggak pernah ngaji, yang penting lucu Gus. Wah itu bahaya itu ya. Orang biasanya itu dihormati karena keturunannya. Ya, kayak Nabi Khidir itu. Ketika ngajak Nabi Musa, sudah capek-capek, kesel, ya kan, minta bertamu, minta minum, minta makan sekampung, tidak ada yang mau. Tahu-tahu ada tembok Pak miring. Kata Nabi Khidir, Musa berhenti dulu, kita kerja. Kata Nabi Musa, ngapain? Ya kan, orang katanya bukan soal orang kampung itu, tapi ini punya anak yang wakana abuhuma. Kedua orang tuanya orang apa ini? Soleh. Kalaupun kita tidak suka sama anaknya, tapi minimal bapaknya ini orang apa ini? Soleh. Maka orang itu dihormati biasanya karena keturunannya. Yang kedua biasanya dihormati karena apa? Ilmu. Walaupun tidak mutlak ini. Kayak saya ini mohon maaf duduk di kursi ini, itu persoalannya pegang mic. Jadi kalau bapak mau duduk di kursi ini gampang Pak. Di kursi dapat teh, dapat air putih, Bapak kan nawaitu saumagodin, ya kan? Kalau saya kan sudah Allahumma lakasumtu ini, ya kan? Ini kalau Bapak lihat, kenapa? Ya karena saya dipersepsikan punya ilmu aja.
Ya, walaupun belum tentu punya ilmu, persepsi orang yang punya ilmu itu dihormati. Yang ketiga, itu biasanya karena tampang, Pak. Ya, saya dulu pernah punya pengajian, datang ke pengajian satu daerah itu. Saya sudah mau ceramah, itu panitianya ngatur orang, Pak. Ibu-ibu, ya, yang sana suruh maju, yang sini suruh mundur. Saya tanya, kenapa? Estetika, Pak. Maksudnya ini mau live Pak, streaming katanya. Kenapa? Yang di depan itu yang bau minyak angin katanya. Maka kami suruh mundur. Karena nanti kalau live itu ya Allah kok begini nggak indah. Yang cantik-cantik disuruh maju Pak. Saya bilang wah ini mengurangi konsentrasi saya nanti. Tapi itu biasanya begitu. Orang dihormati itu karena apa itu? Tampangnya. Maka kata Ibrahim bin Adham, kalau kita pakai 3 ukuran ini, seharusnya yang menang itu anjing. Yang pertama nasab. Nih. Nasabnya cakapan anjing apa kambing? Kata muridnya enggak tahu guru. Kata gurunya cakapan anjing nak. Kenapa? Anjing itu kakeknya ada yang masuk surga. Sementara kambing kakeknya di surga. Dikeluarkan oleh Allah dari surga. Iya toh Pak? Kambing anjing itu namanya Ashabul Kahfi. Bahasa Latinnya Genesio. Kalau kata ulama namanya kitmir atau kitfir, itu ngaji tafsir itu. Ini anjing Pak. Tidak pernah subuhan di At-Taufik, ya kan? Tidak pernah ikut kajian, tidak pernah wudu, sekedar cinta sama orang soleh. Begitu Maximilian nih, fitiatun amanu birabbihim. Itu memilih agama tauhid di tengah agama paganisme yang menyembah makhluk berkembang pada budaya dan tradisi Romawi. Mereka ini menjaga kemurnian agamanya Nabi Isa dengan ajaran tauhid yang ada di mana ini? Di Injil. Maka mereka itu kalau beribadah dalam gua Pak. Kalau di masjid ditangkap, maka masuk ke gua. Begitu masuk gua, Maximilian ini bermunajat kepada Allah. Anjing lewat Pak. Kata anjing, Masya Allah. Ini kalau ibadah ini yang benar. Kalau nyembah Allah tuh begini caranya. Saya jaga deh, kata anjing. Anjing jaga orang sholat Pak. Itu masuk surga. Maka saya sering bilang tuh di NO, kalau ada banser masuk neraka, itu kebangetan Pak. Kenapa? Bansernya itu masih sholat gitu. Kalau ada polisi masuk neraka, itu kebangetan Pak. Polisi jaga NKRI, tentara jaga negara, hebat. Kalau masih masuk neraka, itu ya kebangetan Pak. Wong anjing ndak sholat, cuman sekedar duduk depan gua karena mahabbahnya kepada as-sholihin, itu kalau gabungkan nanti masuk surga. Maka Bapak kalau di Semarang ada anjing, itu nggak boleh dilempari batu Pak. Betul anjing itu dalam mazhab yang 3. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Syafi'i, dan mazhabnya Imam Ahmad. Anjing itu air liurnya najis mughalladhah. Tapi kemughalladhahan anjing itu tidak menghilangkan haknya anjing untuk hidup damai di Semarang. Karena yang menganjingkan anjing itu Allah Pak. Jangan lupa Pak. Ya, anjing tuh kepengen jadi saya sebetulnya. Ya kan kepengen ceramah di At-Taufik, tapi takdir dia jadi apa itu? Anjing. Maka kalau Bapak di Semarang ngelempar anjing sembarangan, nanti anjingnya ngomong, "Mas, jangan lempar saya sembarangan, Mas. Mbah kuning surga." Mbahmu di mana? Oh, repot jawabnya. Kan gitu kan. Nih, secara nasab anjing itu lebih mulia karena kakeknya di surga. Sementara kambing kan jadi fidaknya Nabi Ismail itu. Allah turunkan dari surga ke dunia. Tentu akal mengatakan lebih bagus yang dari dunia masuk ke dalam surga daripada yang dari surga turun ke dunia. Itu logika Pak. Yang kedua ilmu. Allah tuh berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Orang itu hitungannya mulia itu karena 2. Yang pertama karena imannya, amanu artinya keberagamaan dia kepada Allah. Yang kedua karena ilmunya. Dan ini Allah buat Pak sampai kepada anjing loh Pak. Anjing itu kalau berilmu, itu ilmunya bermanfaat buat saya. Ada ilmu anjing yang bisa menentukan halal dan haramnya makanan, itu bergantung kepada ilmunya anjing Pak. Makanya di surah Al-Maidah itu Allah berfirman kan, ketika sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apa yang boleh saya makan?" Kata Al-Quran, "Wa ma'alamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum." Yang boleh dimakan diantaranya kata Allah, itu binatang al-an'am. An'am itu sapi, kambing, ya, diilhakkan termasuk unggas yang tidak punya paruh membunuh kayak ayam. Itu hukumnya halal. Tapi syaratnya disembelih Pak.
Jadi kalau bapak lihat sapi, halal dimakan. Tapi syaratnya harus diapakan tuh? Disembelih, kata Al-Maidah. Nggak boleh dibunuh tanpa menggunakan sesembelihannya. Makanya di Al-Maidah dijelaskan tuh. Ada yang mati, nggak boleh dimakan, statusnya bangkai, namanya al-munhaniqah. Nih, bapak lihat sapi gede, susah dijatuhkan, dicekek pak. Ya, lomba tarik tambang, ya, ditaruh tambang di leher, kanan nari, kiri nari, itu hukumnya haram. Karena kata Al-Maidah itu namanya al-munhaniqah. Atau al-mutaradiyah, dijatuhkan dari tempat atas tuh. Ya, nanti bapak ada sapi besar, susah dipotongnya, diajak naik ke kubah masjid. Didorong dari atas sapinya, jatuh ke bawah, mati. Itu hukumnya haram. Atau bapak adu kepalanya supaya apa ini? Pecah. Namanya an-natihah, itu haram. Yang halal itu namanya az-zabihah, disembelih. Sembelihnya pakai apa? Unik pak dalam fikih itu. Apa aja boleh. Pakai bambu boleh, asal tajam. Ya, pakai pisau tentu, golok tentu. Bahkan pakai benang boleh pak. Asal yang dipotong burung merpati. Jangan sapi. Sapi dipotong pakai benang setajam-tajam ya. Sampai Dajjal turun enggak putus itu lehernya. Kenapa? Karena tapi dia boleh pak. Agama tuh enggak nyampuri. Bahan dasar untuk motongnya apa, agama nggak nyampuri. Yang penting tajam. Tapi satu yang dikecualikan, kalau dia berbahan dasar tulang. Nih, bapak gajah itu gading, bapak asah tajam, bapak tusukkan ke unta sininya, keluar darah, haram bapak makan. Kenapa? Karena pisau yang digunakan itu berbahan dasar tulang. Itu semua mazhab mengharamkan. Tapi uniknya pak, uniknya pisau yang dari besi atau dari bambu tajam atau dari benang tadi itu bisa digantikan fungsinya oleh giginya anjing. Padahal gigi dengan tulang itu bahannya sama. Tapi anehnya, bapak pakai tulang apapun ya, itu hukumnya haram. Tapi pakai giginya anjing itu halal. Syaratnya anjingnya anjing sekolahan. Saya enggak tahu di Semarang ada enggak sekolahnya anjing. Di Jakarta ada Pak Teguh ya. Ini sahabat saya Pak Teguh ini. ini apa di Jakarta. Itu ada sekolah anjing. Saya dulu kaget Pak, ada mobil anjing turun, mobil anjing turun. Saya pikir apa ini kata saya. Saya tanya sama security-nya, apa ini Pak? Ini tempat Pak sekolahnya anjing. Saya kaget, Masya Allah anjing ada sekolahnya Pak. Ada. Pak Ustadz kurang piknik ini, anjing ada Pak sekolah. Yang saya kaget uang pangkalnya. Gitu. Pak anjing sini bulanannya berapa Pak kalau sekolah? 5 juta Pak. Masya Allah. Jadi kalau nanti Bapak sekolah ya di SMA yang saya mau ceramah itu Hidayatullah, terus uangnya dinaikkan oleh pengurusnya, itu bukan pengurusnya mata duitan, ingin menjaga kehormatan anak Bapak supaya tidak kalah bayarannya dengan bayarannya siapa itu? Anjing gitu. Jadi anjing itu bayarannya mahal. Maka saya penasaran, saya tanya sama dia, Pak anjing kalau sekolah sini bisa apa Pak? Bisa pinter Pak, gimana caranya? Oh daripada saya salah jawab Pak, saya panggilin ya Pak gurunya anjing. Masya Allah, keluar Al-Mukarram nih, gurunya anjing, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu Pak. Saya sarungan, nggak apa-apa, walaupun saya sarungan kan muridnya orang. Dia jasan muridnya anjing. Jadi Sayhul Anjingiyin ini datang Pak. Saya Pak kenalan gitu, ada apa Pak? Enggak, saya mau tanya Pak, anjing kalau sekolah bisa? Wah bisa Pak. Karena dia ngelihat saya pakai peci. Bapak kan orang muslim kan? Iya. Di antara orang Islam itu dibolehkan untuk memiliki anjing, itu di antara alasannya untuk berburu Pak. Saya bilang, makanya Pak, anjing kalau sekolah sini Pak, itu bisa disuruh-suruh. Disuruh apa Pak? Ya Bapak dalam Islam disuruh berburu. Saya penasaran gimana cara nyuruhnya. Ya ngomong Pak sama anjing. Ngomong sama anjing kata saya. Memang ya ada bahasanya Pak, bahasa anjing. Nih Bapak bahasa Arab kan sudah belajar, saya ajarin bahasa anjing sekarang ya. Nih, diambil anjing itu, anjing gede itu diambil sama pelatihnya anjing. Ini Pak anjing Pak, anjing ini bisa disuruh pakai bahasa anjing. Gimana caranya? Nih kalau berburu Pak, angkat 2 jari. Ini waktu pilpres saya enggak berani ceramah ini. Begitu begini di foto repot nanti. Angkat 2 jari, terus tunjuk mata Bapak. Habis itu tunjuk matanya anjing. Setelah itu apa yang dituju? Kalau misalnya di hutan atau di padang rumput, kambingnya kelihatan, ginikan. Kalau enggak kelihatan gampang Pak, visual. Bapak punya handphone ada gambarnya rusa misalnya. Tunjuk aja Pak, begini. Tunjuk terus Pak. Sampai anjingnya itu gareng-gareng kepala, ngelihat, terus dia teriak, guk.
Saya tanya, kalau sudah gok apa artinya Pak? Itu bahasa Arabnya fahimtu. Jadi kalau ada anjing ngomong gok, itu bahasa Arabnya fahimtu. Paham bos? Ya, bos nyuruh saya untuk membunuh kijang itu kan? Itu secara fikih Pak, mazhab yang 4 sederhana. Paha kanannya itu pukul Pak, sambil baca apa itu? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, pukul. Itu semua ulama lintas madhab mengatakan sama hukumnya dengan saya pegang pisau, baca apa ini? Bismillah. Pukul pahanya, bismillah, lari anjing tuh. Dia kejar, teriak nanti dari ujung tuh. Gok. Saya bilang, apa artinya? Beres bos. Katanya. Tugas sudah kami laksanakan dengan baik. Maka saya datang tuh, rusanya mati, anjingnya berdiri. Halal apa haram? Bisa halal, bisa haram. Kapan halal? Kalau ini anjing pinter ngerti. Saya sampai di sana, kijangnya mati, lehernya berdarah, tapi kijangnya masih utuh Pak. Kepalanya ada, kakinya semuanya utuh. Anjing cuma membunuh. Yang seperti ini halal. Kenapa? Ini anjing habis ngaji Bulughul Maram di Masjid At-Taufik ini ya. Babul wakalah wal amanah anjing. Kamu saya wakilkan ya. Saya tidak bisa bunuh kijang itu karena larinya cepat. Saya wakilkan kepada kamu. Seperti saya mewakilkan suara saya kepada anggota DPR untuk mengurus negeri ini. Kamu saya wakilkan. Tapi ingat anjing ya. Itu rusa punya saya. Bukan punya kamu. Anjingnya paham, nggak kepikiran tuh komisi 10%. Ya. Nggak kepikiran tuh. Tapi kalau saya sampai ke sana, paha belakangnya hilang, haram. Ini anjing perlu dibawa ke KPK Pak. Kenapa? Karena melakukan kegiatan tanpa seizin apa ini? Saya, lihat tuh. Saya mikir kayak gitu Pak. Ya Allah kata saya, anjing kalau sekolah itu lebih jujur Pak. Dari panitia maulid di pesantren saya. Ya, kalau panitia maulid di At-Taufik jujur semua Pak. Tapi kalau di pesantren saya, santri saya itu la haula wala quwata illa billah. Saya kalau maulid itu saya tanya sama santri saya, ini orang segini banyak dikasih makan. Dikasih makan, berapa yang datang Gus? 20.000 katanya. Gimana cara ngasih makannya? Gampang, pakai nampan aja. Nampannya besar, cukup untuk 4 orang. Kalau yang datang 20.000, kan cuma butuh 5.000 nampan. Gimana cara baginya? Kelas kan ada 100. Satu kelas isi aja 50 nampan, 50 kali 100 jumlahnya 5.000. 5.000 untuk 4 orang 20.000. Oh bagus kata saya. Kalau ada kucing gimana? Gampang Gus, nanti setiap kelas dijaga satu-satu oleh santri. Ini masalah Pak. Ya kan? Begitu dijaga sama santri, selesai saya punya tradisi itu yang baca talqin zikir itu Habib Ali Kuitang. Jadi kalau bila sudah baca talqin zikir Habib Ali Kuitang, saya bilang sama santri saya, Habib Ali selesai bagi semuanya ya. Siap Gus. Dibagi Pak. Selesai makan dibagi semua, santri saya itu masih jaga kayak TNI gitu. Saya panggil, sini, kamu sudah selesai tugasnya? Sudah, ayo makan. Enggak usah, biar tamu-tamu makan semuanya. Masya Allah. Saya senang betul Pak. Itu namanya santri saya ngerti man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hormati tamu. Jadi Bapak nanti kalau di At-Taufik ini ada makanan setelah pengajian, jangan makan sebelum Bapak lihat saya makan. Ya. Karena yang tamu di masjid ini itu saya gitu ya. Jadi kalau Bapak nanti makan duluan, saya belum apa-apa, apalagi sampai saya nggak kedapetan, itu Bapak la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Saya senang betul itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hormati tamu. Senang saya. Tapi senang saya cuma 5 menit. Temannya datang, Gus, itu tadi nggak mau diajak makan, nggak mau kata saya. Biar tamu-tamu dulu. Enggak, bukan tamu-tamu dulu. Dia udah kenyang katanya. Bagaimana kenyang kata saya? Kan dia jaga makanan. Dia waktu jaga makanan itu bawa sendok. Waktu menjaga makanan bawa sendok. Dari setiap nampan besar cukup untuk 4 orang. Diambil 1 sendok, kelihatan berkurang enggak? Enggak kelihatan kan? Maka sedikit 1 sendok untuk 4 orang. Tapi masalahnya di kelas itu ada 50 nampan. Berarti 50 sendok kalau dikonversi Pak. Masya Allah. Itu bisa 4 piring. Saya mikir-mikir ya. Ternyata lebih jujur anjing dari panitia maulid di pesantren saya. Anjing kalau sekolah Pak. Itu lebih jujur dari panitia korban di masjid saya. Kadang panitia korban tuh ada aneh-aneh aja Gus. Tolong liatin kambing. Saya pernah ke masjid setelah sholat. Saya tidak pernah mau jadi khotib di masjid itu. Setelah sholat saya ditahan sama pengurus.
karena ndak khutbah, tolong perhatikan sembelihan tuh bener apa enggak katanya. Oh iya udah, kambingnya banyak Pak, ada 200 dipotong, digantung. Tahu-tahu salah satu kambing tuh pahanya hilang satu. Saya panggil ketua masjid, ini nggak sah, kambing cacat kok dijadikan korban, kata saya. Nggak ada yang cacat Gus, kemarin kakinya 4 semua, dicari-cari ada di bawah beduk Pak. Gitu. Siapa yang ngumpetin? Panitia biasanya itu, pura-pura sibuk nggak ada yang taruh, ya kan? Coba lihat, manusia itu bisa seperti itu, tapi anjing Pak. Kalau sekolah dia bisa menjaga apa itu? Integritas. Jadi kalau lihat Indonesia kayak hari ini itu masih ada aja yang nggak tahu kalau APBN itu untuk rakyat. Itu saya usul sama presiden, tolonglah pejabat yang masih nyolong duit negara itu nggak usah dibawa ke KPK, sekolahin ke sekolahnya anjing gitu. Kenapa? Wah anjing aja tahu kalau kambing itu punya saya, masa mereka nggak tahu kalau APBN itu untuk rakyat, kan begitu Pak. Nah, itu anjing berarti kalau punya ilmu, ilmunya bermanfaat buat saya. Yang ketiga, tampangnya, kalau kambing ilmunya Pak, oh berantakan Bapak. Ilmu kambing Bapak amalkan, rumah tangganya hancur. Apa ilmunya kambing? Ilmunya kambing ada cewek sikat. Ya, mau istri orang kek, mau ponakannya kek, mau siapa kek, yang penting perempuan sikat. Itu namanya siapa itu? Kambing. Yang terakhir tampangnya, Pak. Ya, ganteng mana Pak? Kambing sama anjing. Bingung kan jawabnya? Saya punya kejadian dulu Pak. Saya punya anak tuh suka binatang, termasuk anjing. Tapi mau beli takut karena bapaknya kiai gitu. Dia takut dia mau beli anjing. Tapi kalau lihat anjing tuh seneng. Satu ketiga, dulu waktu saya belum pindah, rumah saya itu di depan tuh banyak rumah duta staf kedutaan Amerika, bahkan rumah duta besar Italia tuh di samping rumah gitu loh, di sebelah jarak satu rumah. Jadi kalau Ahad pagi itu banyak orang bule lari-lari bawa anjing. Saya pulang ngaji kayak gini nih, dicegat sama anak saya, "Di jangan masuk rumah, ngapain? Sekali-kali lah lihat orang-orang jalan-jalan." Ya saya nih anak, oke lah. Tengah-tengah jalan, anak saya tuh ngomong sama orang bule, nggak tahu ngomong apa. Tahu tuh anjingnya dikasih ke saya. Saya kaget Pak. Sebagai ustadz baru kali itu saya dikasih anjing. Ya, kalau dikasih amplop, dikasih sarung itu tiap hari saya. Tapi kalau dikasih anjing baru kali itu saya dikasih anjing. Saya kaget betul. Kenapa anjingnya dikasih? Bukan dikasih Bi, pinjem. Kenapa? Abi ini kebanyakan foto sama kiai sama Habib. Terus sekali-kali lah Bi kita foto sama anjing katanya. Nah, ya sudahlah, ada nyenengin anak toh. Anjingnya juga anjing pintar Pak. Kan anjingnya bulunya kering. Kalau kering sama kering kan enggak najis. Maka anjingnya di tengah, anak saya ngatur tuh. Abi di kanan, dia di kiri. Kameranya dikasih sama orang Amerika tadi. Foto cererek selesai. Anak saya seneng, udah nggak ada masalah Pak. Pulang kita. Ini kan kejadian anak saya masih SD dulu nih. Begitu hari Senin, ini kejadian tahun 2009-2010 lah. Waktu hari Senin, anak saya kan sekolah, saya penasaran, foto kemarin diapain ya sama anak saya. Saya ambil handphonenya, ternyata diupload ke Facebook Pak. Untung waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada TikTok, belum ada Instagram, baru ada BlackBerry itu Pak, BlackBerry Messenger sama Facebook Pak. Jadi terkunci, masih terbatas gitu. Diupload, itu jam 10 saya lihat, yang komentar lebih dari 100 Pak. Saya penasaran, orang-orang komentar apa ya? Lihat saya foto sama anjing, komentarnya itu menarik Pak. Yang nomor 1 saya buka. Anak saya namanya Alifa, perempuan. Temannya manggil, "Alifa, itu yang di tengah siapa namanya? Ganteng amat." Siapa Pak yang di tengah? Ini anjing Alaskan Malamut tuh yang harganya miliaran tuh. Ngomong cakep. Yang di tengah ganteng amat. Ya subhanallah kata saya. Yang di tengah kan anjing gitu. Ya. Yang kedua gitu, "Alifa, bawa dong yang tengah, gemesin deh, gagah." Siapa yang gagah? Sampai nomor 50 Pak. Itu nggak ada yang nanya, "Alifa, bapak-bapak di kanan sarunganku sopo?" Nggak ada. Nggak ada. Ya Allah kata saya, dari nomor 1 sampai 50 itu semuanya ngomentarin. Itu kalau pakai logika KPU ikut pilpres Pak, menang 1 putaran anjing di atas saya. Semenjak itu saya nggak berani nyalon jadi gubernur DKI Pak. Karena berdasarkan survei internal anak saya diadu sama anjing aja kalah Pak. 50 itu yang nanya semuanya anjing Pak. Lihat. Orang Pak, biar kurus, biar apa, polisi, kalau pegang anjing Pak, gagah. Saya punya kawan orang Madura di Jakarta, suka berantem. Saya tanya, "Kamu berantem sama polisi itu berani gak?" "Sama polisinya berani Gus, sama anjingnya saya gak berani." "Kenapa?" "Anjingnya gede." Tapi polisi yang hebat, Brimob Pak. Coba aja Bapak suruh bawa bandot, ya kan? Foto viral se-Indonesia. Oh ini polisi stres ini ya kan? Anak buahnya Sambo mungkin mati karir sudah ya kan? Akhirnya pegang apa ini? Kambing. Coba kita lihat kayak gitu. Kambing dengan anjing, jelas tampangnya kerenan siapa itu Pak? Kerenan anjing. Maka pengajian ini sebentar lagi harus kita sudahi ya. Nasabnya cakepan anjing, ilmunya cakepan anjing, tampangnya cakepan. Nah, pengajiannya ini Pak, ya. Pengajiannya ini Pak.
Ya, jadi nanti bapak kalau ditanya sama istrinya, ngaji apa sampai lebih jam 6? Jangan ngaji anjing, wah repot. Ini mukodimah supaya bapak tuh tenang menerima pesan yang terakhir. Ini bapak percaya, tenang. Ini pengajiannya. Muridnya nanya sekarang, guru luar biasa ya guru ya. Anjing itu mengalahkan kambing dari 3 aspek utama kemuliaan manusia. Tapi ternyata yang dapat barokah itu kambing bukan anjing. Pertanyaannya rahasianya apa? Nih, kata gurunya Ibrahim, rahasianya itu jalan hidupnya nak. Kata muridnya apa bedanya guru? Jalan hidup kambing sama anjing. Memang rata-rata sama binatang itu. Nikah nggak ke KUA, iya kan? Sama ya. Nggak ikut pemilihan umum, nggak punya sama. Tapi ada yang beda nak. Apa itu guru? Nih lihat. Kata Ibrahim bin Adham. Nih. Sebandot-bandotnya bandot pak, ya, senakal-nakalnya kambing itu kalau Isa pulang. Ini saya udah tanya sama pakar kambing di Tangerang, ya, Pak Haji bener Pak Haji, kambing kalau malam pulang Gus. Kalau di tengah jalan ketemu janda, dieksekusi enggak kalau sudah malam. Paling diingat aja kandangnya di Banyumani. Besok dia dari Pekalongan datang ke sini itu. Nah, cuman begitu aja. Tapi eksekusi enggak ada. Kalau sudah Isa pulang, ngapain? Tidur. Terus nanti sepertiga malam terakhir itu, jam 3, jam 4 ya, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu yang paling baik Allah bagi-bagi barokah, kambingnya bangun fatudrik wahal barokah. Karena dia bangun sebelum subuh, Allah sedang turunkan berkah kayak kita berangkat ke At-Taufik tadi, kambingnya bangun, kambing dapat barokah. Anjing sebaliknya Pak. Kalau malam nggak tidur-tidur, aneh anjing itu. Kalau jam 1 malam tuh patroli, ya ekornya berkebas-kebas, teriak-teriak, lari-lari, banting kartu, ada yang ngaduk-ngaduk kopi, anjing tuh apa tuh? Kalau malam tuh nggak ada yang tidur itu. Tapi nanti kalau kita subuh-subuh mau keluar itu, ya saya pulang ngaji malam itu, anjing tuh berkeliaran Pak di Jakarta Selatan, nggak ada yang tidur itu. Tapi nanti kalau saya mau ke masjid 3:30 keluar, itu yang semalam seger, itu tidur semua anjing itu. Waktu Allah bagikan barokah, dia kehilangan barokah. Maka bapak nanti malam perhatikan istrinya, gitu ya. Kalau istri bapak nanti malam ndak tidur-tidur, ada aja yang dikerjakan. Sama, ibu juga sama bu. Perhatikan nih bu, suami-suami akhir zaman yang depan saya nih, ya. Nanti malam kalau suaminya nggak tidur-tidur, tapi mau subuh tidur, dibangunkan nggak bangun, sampai jam 6 nggak bangun, kalau tidurnya terlentang, tengkurupin bu. Periksa pantatnya. Jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang malam nggak tidur, kalau subuh tidur namanya, nih Pak. Nih, jadi bapak-bapak, jalan hidup itu menentukan. Ini yang terakhir Pak, yang terakhir ya. Supaya kita itu tahu, jalan hidup itu berpengaruh Pak. Dulu guru saya itu cerita, Yunus bin Abdul A'la, ini murid utamanya Imam Syafi'i. Cerita, karena beliau selalu ndereaken, ngintiri kata orang Jawa. Imam Syafi'i kemana, Yunus itu selalu ikut. Kata Yunus, selama saya berguru sama Syafi'i, saya cuma ngelihat satu kejadian yang jawaban Imam Syafi'i itu tidak masuk akal, aneh. Maka saya mau ceritakan sama Bapak, tapi jangan ditiru Pak, dengerin aja. Ya, kalau Bapak niru saya tidak bertanggung jawab terhadap hidup Bapak. Kata Yunus, satu hari itu Imam Syafi'i habis ngajar, muridnya datang. Yashku di Qalmas. Guru, hidup saya ini kacau balau guru. Gaji saya semakin tinggi, pinjol saya semakin besar guru. Nih, ya, gaji saya semakin tinggi, hutang di mana-mana berantakan guru. Kata Imam Syafi'i, kamu lapor saya ada apa? Saya minta obat guru, resep. Gimana caranya supaya hidup saya ini sejahtera dan tenang? Imam Syafi'i nanya, berapa gajimu? Orang tadi ngomong 6. Katakan kalau sekarang 6 juta. 6 juta guru saya. Gak guru gaji saya. Kata Imam Syafi'i, kamu kepengen hidupmu tenang? Kepengen guru. Cepat pulang, lapor sama bosmu. Minta turun gaji. Ini pengajian cuma didengarkan, jangan diamalkan. Kalau diamalkan saya tidak bertanggung jawab atas nasib Bapak sebanyumani ini ya. Kenapa? Ini resep aneh. Hidupnya kurang, tapi gajinya disuruh apa ini? Turun. Cuma santri dulu kan sami'na wa atokna.
Kalau santri sekarang kan ngeyel, guru enak aja ngomong begitu, dia nggak tahu cicilan gua masih 20 tahun kan begitu kan. Kalau ini nggak marem, oh begitu guru, pulang dia. Datang sama bosnya, bos saya punya permintaan. Apa kata bosnya? Boleh nggak gaji saya turun? Kata bosnya, bukan boleh lagi, kamu pegawai teladan ini, nggak ada my day lagi, nggak ada demo kan begitu kan. Minta turun berapa kamu? Ya turunlah guru 1, gaji saya 6, 5. 1 bulan ketemu lagi sama Imam Syafi'i. Kata muridnya, guru, alhamdulillah guru, hutang sebagian lunas guru. Masih banyak sisa hutangnya, separuh lah guru. Kau mau lunas semua? Mau guru. Nah, kata gurunya, menghadap bosmu lagi, minta turun gajinya. Bapak nggak usah memikirkan apa ini mungkin terjadi pada hidup Bapak. Rasanya nggak mungkin. Karena saya bukan Imam Syafi'i dan Bapak bukan muridnya Imam Syafi'i. Ini hanya berlaku karomah mulut bersihnya Imam Syafi'i. Kalau murid saya ini kan cuma kelihatan ngomong ilmu Pak. Tapi niatnya motivasinya dunia siapa yang tahu kan. Kalau Imam Syafi'i karena ketulusannya mulutnya itu dijaga sama Allah. Kalau ngomong tuh nggak mungkin dusta. Maka kalau ada kiai itu kurang mustajab, kurang mandi itu biasanya nyambi jadi tim sukses Pak. Tapi kalau Imam Syafi'i itu mandi betul, mujarab, makbul. Karena mulutnya itu Allah jaga, enggak pernah ngomong kotor. Maka yang keluar itu Allah jaga. Kata dia, turun lagi, turun Pak. Sekarang kemarin 6, 5, sekarang 4. Begitu 4, orang tuh marah, aneh hidup saya. Kok semakin tenang? Ya. Maka begitu ketemu Imam Syafi'i, wajahnya berseri-seri. Kata Imam Syafi'i, gimana murid? Alhamdulillah guru, hidup saya sejahtera, alhamdulillah. Imam Syafi'i itu nggak ambil peduli. Kalau saya kan, gua kata juga apa? Nih omongan wali nih, wali 9, kalau gua mati tambahin jadi 10, kan begitu kalau orang sekarang. Nih, kalau Imam Syafi'i enggak, oh ya sudah alhamdulillah. Pergi Imam Syafi'i itu, enggak pernah menuntut jasa atau pujian. Murid yang penasaran, ditarik tangannya gurunya. Tunggu guru. Ada apa lagi kata Imam Syafi'i? Saya mau tanya resep ajaibnya apa? Orang sakit jantung dikasih kalpanak kok sembuh ini gimana? Orang kurang ya gajinya, duitnya, tapi malah disuruh kurang apa itu? Gajinya. Apa ini rahasia? Kata Imam Syafi'i, saya enggak tahu nak. Tapi kamu kan cerita, hidupmu tuh semakin baik, gajimu semakin tinggi, tapi hidupmu semakin berantakan. Maka saya khawatir nak, gaji yang kamu terima itu tidak sesuai dengan amalanmu. Nih bedanya kiai dulu dengan kiai sekarang. Kiai dulu tuh kalau dapat amplop besar takut Pak. Ya, cuma ceramah 5 menit amplopnya segepok Pak. Itu takut kiai dulu. Cuma baca bismillah nyemburang, gitu. Amplopnya takut betul. Kalau saya amplopnya besar keluar dalil. Ini yang kata Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kiai sekarang dalil. Kata Imam Syafi'i, saya dengar ceritamu, semakin naik uangmu, semakin banyak masalahmu. Jangan-jangan kata Imam Syafi'i, pekerjaan yang kamu lakukan itu tidak sesuai gajinya kalau seperti ini. Apa-apa yang tidak sesuai dengan kapasitasnya itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Maka sekarang begitu gajimu turun, memang pantasnya segitu, datang berkah. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkah itu tidak boleh dinilai hanya dari aspek lahiriah. Saya punya teman kadang-kadang di Jakarta, gelar akademisnya luar biasa, strata sosialnya luar biasa. Saya tanya cita-citanya, Prof, cita-citanya apa Prof? Sederhana, anak saya mau sholat dan nggak kena narkoba, saya sudah senang Pak. Kenapa? Ada banyak orang hanya ingin keluarganya min ahli sholat. Itu mengeluarkan begitu banyak hal tetap tidak sholat. Maka ketika kita pulang nanti, tahu-tahu anaknya sholat, istrinya sedang sholat duha, istrinya sedang buka Quran. Itu puji Allah, alhamdulillah. Ada banyak orang yang menantikan kejadian seperti itu sampai akhir hayatnya tidak dikabulkan oleh Allah. Rumahnya mungkin bagus, mobilnya mungkin bagus, tapi hatinya tidak tenang. Jadi jangan sampai Bapak itu selalu mengartikan, wah alhamdulillah hidup saya berkah. Kenapa? ATM naik terus saldonya. Nanti begitu nggak naik, Bapak merasa tidak dapat berkah. Enggak Pak. Orang yang dikasih harta itu berkah. Orang yang dikasih sakit juga bisa berkah. Gara-gara sakit rajin baca Quran, dompet tipis, sholat duha. Kan begitu kan? Itu secara sederhana. Itu adalah bagian Allah mengajarkan jalan hidup. Jadi mudah-mudahan kita semua yang datang di masjid, ini masjid bagus Pak. Namanya Taufik. Ya. Taufik itu hidayah plus Pak.
Jadi hidayah itu kata guru saya, bisa ada hidayatul ilmi, bisa ada namanya hidayatul taufik. Hidayatul ilmi itu kalau Bapak ngaji Riyadhus Shalihin, tahu keistimewaan sholat tahajud, itu Bapak baru dapat hidayatul ilmi, ilmunya dapat. Tapi kalau nanti malam, enggak pernah bangun, tahu-tahu bangun, kayak dia bangun. Tuh alhamdulillah pas bangun, sholat. Kita sholat, itu namanya dapat apa itu? Taufik. Hidayah itu bisa dicari oleh siapapun. Saya juga bisa memberi Bapak hidayah. Tapi hidayah pengetahuan teoritis. Tapi hidayah itu taufik, keinginan hati untuk mengamalkan itu datang dari keberkahan hidup. Maka mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita gerakkan ke Masjid At-Taufik ini, amalan soleh yang kita lakukan selama ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai kita, menjaga kita semua, anak keturunan kita, keluarga kita, zuriyah kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan mereka yang masuk ke dalam rumah kita. Semoga semuanya dijaga dan dibersamai oleh Allah dan kelak dihantarkan untuk bertemu dengan ridho dan rahmatnya fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.